kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu investasi pada instrumen ekuitas. Investasi pada instrumen ekuitas adalah salah satu jenis investasi yang populer bagi investor. Instrumen ekuitas adalah security yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan. Ketika Anda membeli instrumen ekuitas, Anda menjadi pemegang saham perusahaan dan berhak atas keuntungan perusahaan seperti dividen dan potensi kenaikan harga saham. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis instrumen ekuitas. Terdapat beberapa jenis instrumen ekuitas yang umum diperdagangkan, yaitu saham biasa. Saham biasa adalah jenis kepemilikan saham yang paling umum. Pemegang saham biasanya memiliki hak suara dalam pemilihan dewan reaksi dan berhak atas dividen jika perusahaan membagikan keuntungannya. Yang kedua adalah saham profesi. Saham profesi memiliki hak atas dividen dan likuidasi sebelum saham biasa. Namun, pemegang saham profesi umumnya tidak memiliki hak suara dalam pemilihan dewan direksi. Yang ketiga adalah saham berhak suara ganda. Saham berhak suara ganda memberikan pemegang saham lebih dari satu suara per saham. Yang keempat adalah saham berhak suara terbatas. Saham berhak suara terbatas memiliki hak suara yang terbatas atau tidak sama sekali. Keuntungan investasi pada instrumen ekuitas memiliki beberapa keuntungan, yaitu potensi untuk mendapat keuntungan modal. Harga saham dapat naik seringan waktu, sehingga investor dapat memperoleh keuntungan modal dengan menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Dividen. Beberapa perusahaan membagikan keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen dapat menjadi sumber pendapatan pasif bagi investor. Selanjutnya itu adalah hak suara. Pemegang saham biasanya memiliki hak suara dalam pemilihan dewan direksi dan dapat mempengaruhi arah perusahaan. Risiko investasi pada instrumen ekuitas. Investasi pada instrumen ekuitas juga memiliki beberapa risiko, yaitu risiko pasar. Harga saham dapat turun seiringnya waktu, sehingga investor dapat mengalami kerugian modal jika menjual sahamnya dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya. Yang kedua adalah risiko bisnis. Kinerja perusahaan dapat memburuk yang dapat menyebabkan penurunan harga saham dan atau pemotongan dividen. Yang ketiga, risiko ekuiditas. Saham tidak selalu mudah dijual dengan cepat, terutama jika pasar sedang bermasalah. Pertimbangan sebelum berinvestasi pada instrumen ekuitas. Sebelum kita berinvestasi pada instrumen ekuitas, pentingnya untuk mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu tujuan investasi. Apa yang ingin Anda capai dengan investasi Anda? Apakah Anda ingin mendapatkan keuntungan modal jangka pendek, dividen, atau pertumbuhan jangka panjang? Nah, selanjutnya itu adalah toleransi risiko. Beberapa banyak risiko yang Anda bersedia ambil. Jika Anda tidak nyaman dengan risiko tinggi, Anda mungkin ingin mempertimbangkan jenis investasi lain yang lebih komparatif. Jangka waktu investasi. Berapa lama Anda akan berencana untuk berinvestasi? Investasi pada instrumen ekuitas umumnya paling cocok untuk jangka waktu yang panjang. Diversifikasi. Pentingnya untuk mendiversifikasi portofolio Anda dengan berinvestasi pada berbagai jenis aset, termasuk instrumen ekuitas, obligasi, dan real estate. Tidak yakin bagaimana cara berinvestasi pada instrumen ekuitas? Anda dapat mencari saran dan penasihat keuangan profesional. Kesimpulan yang saya ambil dari materi kali ini adalah investasi pada instrumen ekuitas dapat menjadi cara yang bagus untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang. Namun penting untuk memahami risiko yang terlibat dan berinvestasi dengan bijak.
tips investasi pada instrumen ekuitas adalah ekuitas ada beberapa bagian. Contohnya itu adalah lakukan riset, pelajari perusahaan dan industri yang Anda minati sebelum membeli sahamnya. Yang kedua, membeli saham secara bertahap. Jangan membeli semua saham Anda sekaligus. Belilah secara bertahap untuk mengurangi risiko Anda. Yang ketiga adalah investasi secara berkala. Investasikan secara berkala seperti setiap bulan untuk mengambil keuntungan dari rata-rata biaya. Yang keempat dan terakhir adalah tetap disiplin. Jangan panik dan menjual saham Anda saat pasar sedang turun, tetapi disiplin dan penuhi strategis investasi Anda. Dan yang terakhir adalah carilah saran profesional. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara berinvestasi pada instrumen ekuitas, Anda dapat mencari saran dari penasihat keuangan profesional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.